Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pembahasan untuk di minggu ini PPU ya. PPU silakan dibuka halaman 140. Halaman 140 ya. Oke, kaji latih standar 4 di halaman 140 ini kita awali di nomor 4 gitu ya. Karena terakhir nomor 3, sekarang nomor 4. Nah, silakan dibuka tiketnya masing-masing. Nah, yang ditanyakan untuk soal nomor 4 PPU, kalimat yang isinya sama dengan kalimat 4. Silakan. Kalimat 4, sebentar, kepencet ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Nah, ya, untuk soal nomor 4 ini yang ditanyakan kalimat 4 juga nih. Mana yang isinya sama, yang memiliki makna yang sama, maksud yang sama, gagasan yang sama, ya, dapat diungkapkan kembali menjadi seperti itu. Nah, ada yang menjawab yang B nih, kita bahas ya. Yang lain bagaimana? Kita akan bahas. Nah, di kalimat 4. Di sini ada yang dirumpangkan ya, yang dirumpangkannya itu kalau ada koma di sini bisa maksudnya atau arahnya adalah kemungkinannya konjungsi antar kalimat gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya di soal yang nomor 3 ya, di soal nomor 3 Ibu akan tandai dulu ya. Terakhir itu apa? Nomor 3 itu yang E ya, saat ini dan dihadapi. Oke. Nah, jadi kalau ada koma di awal ya, titik-titik koma gitu ya. Di awal kalimat itu biasanya konjungsi antar kalimat yang dirumpangkan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di opsi yang E untuk soal nomor 3 saat ini gitu ya. Kalau lihat lagi A sampai delta juga nih, sejatinya, awalnya, dulunya, biasanya. Nah, ini menunjukkan umumnya gitu ya, di antara A sampai E ini menunjukkan fungsi keterangan kayak gitu ya. Walaupun memang misalkan saat itu konjungsi apa? Konjungsi intrakalimat, misalkan saat semakna dengan ketika, gitu ya. Di sini saat ini menunjukkan keterangan waktu, gitu ya. Nah, jadi kemungkinannya bisa menunjukkan ini koma di sini, penggunaan koma berarti menandai yang dirumpangkan inilah konjungsi antar kalimat atau keterangan di awal, gitu ya, yang sekiranya akan menimbulkan salah tafsir. Oke, kita lanjutkan ya. Saat ini di Indonesia yang menjadi tantangan penting dan harus apa dihadapi ya, dan harus dihadapi di dunia pendidikan adalah kesetaraan dan inklusi, kualitas serta efisiensi. Yang ini nih yang harus kita cari, yang maknanya, isinya, gagasannya sama, gitu ya. Nah, kalau dilihat nih eh, antara A sampai E, apa yang berbeda? Atau kita pastikan dulu subjek dan predikatnya sama. Nah, apa subjeknya, apa predikatnya, kita cek ya. Kan di Indonesia ini apa? Sebagai keterangan ya, yang menjadi tantangan penting dan harus dihadapi di dunia pendidikan. Nah, yang sampai sebelum adalah nih, yang sampai pendidikan, ini bisa kita sebut sebagai subjek. Adalah ini bisa berdiri sendiri ya, atau bisa juga nempel dengan kata yang depannya ya.
Nah, kita pakai yang pendapatnya itu adalah di sini berdiri sendiri sebagai predikat. Kesetaraan sampai terakhir itu sebagai pelengkap. Kayak gitu ya. Nah, kita cari adalah ada tidak di dalam opsi A sampai E. Kenapa kita cari adalah di opsinya? Nah, kita minimal cari predikat yang sama. Kalau di A kan tidak ada ya. Yang B juga tidak ada adalah, yang C ada tidak? Tidak ada ya. Terus yang delta bagaimana? Yang delta itu juga tidak ada ya. Yang E juga tidak ada. Yang ada adalah yakni untuk C dengan delta. Nah, kita cek nih eh, opsi yang atau sebelum ke opsi yang mana, tadi ya sudah kita tentukan pola kalimatnya. Pola kalimatnya ternyata saat ini sebagai keterangan, di Indonesia sebagai keterangan ya, yang menjadi tantangan dan seterusnya sampai sebelum adalah itu subjek, adalah itu predikat dan seterusnya ya. Eh, Kesetaraan dan seterusnya itulah pelengkap maksudnya. Nah, tadi kita sebentar. Nah, tadi kita mencari adalahnya, ada tidak nih, gitu ya. Nah, langsung saja Ibu munculkan dulu jawabannya, nanti kita bahas ya. Kenapa jawabannya? Nah, Ibu munculkan yang E. Nah, kenapa jawabannya yang E nih? Oke. Padahal tidak sama, predikatnya tidak sama gitu ya. Minimal kan SP-nya harus sama. Nah, berarti ini diubah polanya seperti itu ya. Kita cek nih. Di Indonesia sebagai keterangan ya. Di Indonesianya ada ya konteksnya di kalimat tadi. Kesetaraan dan inklusi, kualitas, serta efisiensi ya. Ini sebagai apa? Kesetaraan sama efisiensi sebagai subjeknya. Asalnya apa? Kesetaraan sampai efisiensi. Asalnya menduduki fungsi pelengkap ya tadinya ya. Oke, kita lihat lagi saat ini menduduki fungsi keterangan. Keterangan waktu ya. Kan keterangan itu bisa kita geser ya. Di bisa kita geser ke depan, tengah, atau belakang. Menjadi ini menduduki fungsi apa? Predikat. Tantangan penting. Nah, ini tantangan penting sebagai apa? Sebagai pelengkap ya. Kenapa pelengkap? Karena di depan menjadi itu biasanya pelengkap. Ya, seperti itu. Dan harus dihadapi. Nah, di sini ada dan ya. Oke, kalau gitu Ibu akan bisa ya, oke. Ibu lisankan apakah terpahami atau tidak atau seperti ini Ibu coba. Oke, jadi kan menjadi ini sebagai predikat satu. Ini bisa kita sebut predikat satu menjadi itu harus dihadapi sebagai predikat duanya. Pernah Ibu sampaikan tidak? Ada contoh kalimat yang tidak efektif dengan alasan predikatnya bertumpuk ya. Contohnya gini, ayah bekerja keras, membanting tulang, menafkahi keluarga. Kalimat tersebut predikatnya bertumpuk. Ibu lisankan ya. Jadi kalimat tersebut jadi tidak jelas. Fokusnya itu ingin menyampaikan eh, bekerja kerasnya, membanting tulangnya, atau menafkahinya. Nah, kalau ini tidak masalah. Maksudnya di sini ada predikatnya lebih dari satu. Kenapa? Karena ada konjungsi. Ada dan di situ ya. Oh, berarti menunjukkan klausanya lebih dari satu. Konjungsi di sini berarti konjungsi dan di sini kan konjungsi antar klausa alias konjungsi intra kalimat ya. Jadi kita perbaiki kalimat yang tadi Ibu sebutkan, ayah bekerja keras. Nah, kita tambahkan apa? Ayah bekerja keras dengan, nah kita tambahkan dengan membanting tulang. Nah, untuk kita tambahkan untuk menafkahi keluarga. Kita tambahkan dengan, kita tambahkan untuk, predikatnya jadi cuma satu. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau ini kan setara ya, jadi tidak masalah kita gunakan.
kita munculkan predikatnya lebih dari satu karena ini setara. Itu ditandai dengan konjungsi dan. Nah, intinya adalah kenapa yang di sini pola kalimatnya jadi berubah gitu ya. Seperti itu. Yang asalnya tadi pelengkap, oh di sini menjadi berubah ya. Tapi secara makna masih sama. Secara kata kunci di Indonesianya ada, di dunia pendidikannya ada ya. Itu sesuai dengan yang muncul di kalimat 4. Kayak gitu. Harus dihadapi juga ada. Harus dihadapi. Nah, kenapa bukan yang A? Kalau di A, kalau Ibu lihat tidak ada harusnya ya. Oke, nanti boleh kalian tanggapi. Ada kemungkinan yang lain nggak? Di yang A tidak ada harusnya, jadi maknanya jadi berbeda. Itu ya. Walaupun sama-sama ada menjadi. Kayak gitu ya. Di sebelum dihadapinya harusnya ada harus ya. Harusnya ada harus. Kayak harus dihadapi gitu kan ya. Yang B apa yang berbeda? Nah, atau silakan. Tadi ada yang menyampaikan yang B. Kenapa memilih B nih? Saat ini di Indonesia tantangan penting harus dihadapi di dunia pendidikan, yakni kesetaraan dan inklusi kualitas serta efisiensi. Nah, kalau dilihat di sini posisinya, oke, karena ada kata saat ini katanya ya. Nah, memang secara letak ya, letaknya itu sama-sama saat ini, yaitu sebagai keterangan ya, sama-sama di awal. Nah, memang itu bisa eh, sebagai salah satu patokan, tapi keterangan itu letaknya bisa di depan, tengah, atau akhir gitu ya. Nah, yang ha- menjadi patokan utama, nah yang menjadi patokan utama makna yang isinya sama gitu ya, adalah si subjek predikatnya. Nah, tapi A sampai E di sini ternyata subjek dan predikatnya itu tidak sama persis gitu ya, diubah polanya. Nah, kita cek eh, yang B ini, kenapa kita eliminasi gitu ya. Nah, tantangan penting ini gitu ya. Oke, kita lihat ya. Saat ini sebagai keterangan di Indonesia juga sebagai keterangan. Tantangan penting itu sebagai subjeknya di sini ya. Harus dihadapi sebagai predikat. Ya gitu ya. Sebentar. Nah, tantangan penting sebagai subjeknya harus dihadapi sebagai predikatnya. Nah, seperti itu. Di dunia pendidikan sebagai keterangannya. Nah, sampai terakhir ini bisa keterangannya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat. Nah, jadi kesetaraan dan inklusi, kualitas serta efisiensi kan itu sebagai inti ya dari sebuah kalimat. Maksudnya lah bukan inti dari sebuah kalimat, inti dari kalimat tersebut maksudnya. Sementara di B di sini tidak berlaku sebagai inti kayak gitu, tapi sebagai keterangan. Ya. Nah, jadi kalau dilihat kenapa yang karena kesetaraannya itu kesetaraan sampai efisiensi ya. Itu letaknya masih sebagai inti, sebagai fungsi pokok kalimatnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi yang B di sini letak yang tadinya inti jadi di keterangan. Nah, itu jadi berbeda secara gagasan. Itu ya, silakan ada yang ingin ditanggapi untuk yang B. Terus yang C itu ada perbedaannya itu yang kita temukan apa? Menjadinya tidak ada. Sementara di opsi, bukan di opsi ya, di kalimat yang dimaksud di situ ada menjadi yang menjadi yang menjadi tantangan penting. Menjadinya tidak ada. Kayak gitu ya. Jadi maknanya berbeda. Nah, jadi kalau Ibu lihat, nah yang saya di sini menjadinya tidak ada, jadi maknanya jadi berbeda gitu ya. Terus yang delta di sini, yang kurangnya itu adalah di dunianya nggak ada. Dunia apa? Nah, konteksnya apa? Dunia pendidikan ya. Yang muncul di delta ini apa? Yang menjadi tantangan penting dan harus dihadapi pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia yang harus dihadapi atau harus dihadapi
pendidikan Indonesia beda maknanya dengan harus dihadapi di dunia pendidikan Indonesia. Beda ya maknanya. Di dunianya tidak ada. Gitu. Silakan ada yang ingin menanggapi untuk soal nomor 4. Oke, sambil menunggu tanggapan kalian, Ibu lanjutkan untuk soal selanjutnya. Oke, nomor 5, jawabannya ada yang menjawab kalimat 5. Ya, kita akan bahas. Apa yang ditanyakan? Penulisan kata bercetak tebal yang salah. Ya, kita cek. Di kalimat 5 ada apa? Tadi ada yang menjawab yang kalimat 5. Ya, nah, terus ada yang menjawab kalimat 4 nih. Ada 5, ada 4. Oke. Tapi yang menjawab kalimat 4 ini katanya kalimat nomor 4 pada kata sistem, harusnya sistem. Nah, sistem ada di kalimat berapa nih? Silahkan. Ya, jadi penjelasannya tepat ya, yaitu sistem harusnya sistem. Nah, hanya kata sistem di sini adanya di mana? Di kalimat 5 ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti jangan sampai ya, jangan sampai pada saat ujiannya kalian sudah tahu nih jawabannya tuh ya. Tapi penomorannya terlihatnya nah harus dipastikan kembali apakah itu kalimat 4 atau 5 gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi penjelasannya tepat nih. Yaitu harusnya eh, sistem itu kita ubah menjadi sistem gitu ya. Kita ubah menjadi sistem, alasannya sudah kalian ketahui, adanya di kalimat 5. Untuk kata bercetak tebal yang lain sudah sesuai ya. Seperti survei ini. Survei penulisannya diadaptasinya seperti ini. Dengan E ya. Terus platform. Platform kenapa penulisannya tepat seperti ini? Boleh cek di KBBI. Penulisannya sudah tegak. Kalau penulisan di KBBI-nya sudah tegak gitu ya. Menandakan apa? Sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Gitu. Boleh dicek di KBBI. Kan kalau masih istilah asing gitu ya. Berarti masih dimiringkan. Tapi di sini kenapa tegak dan tepat? Ya, berarti di KBBI-nya memang penulisannya sudah tegak. Memungkinkan tidak di KBBI ada penulisan yang dimiringkan? Ada. Kenapa muncul di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Misalkan Davide et Impera, misalkan ya. Itu kan boleh nih kalian cek. Davide et Impera. Nah, nah sebelumnya ada ya, tapi kenapa tidak Ibu temukan sekarang nih? Atau kita cari yang lain? A charge gitu ya. Gimana mengucapkannya nih? Ini dimiringkan ya. Ibu temukan di KBBI ini bahasa Prancis katanya. A charge itu memberatkan dalam kurung tentang kesaksian yang memberatkan bagi terdakwa. Nah, ini salah satu contoh muncul di KBBI tapi masih dimiringkan. Oh, berarti itu masih istilah asing berarti harus dimiringkan ya. Kalau kita temukan, kita gunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Kayak gitu. Tapi untuk platform ini sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia karena sudah tegak di KBBI-nya. Jadi, Ibu tambahkan lagi, kenapa eh, istilah asing tapi muncul di KBBI? Nah, berarti itu sudah masuk dalam konteks atau sering digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah kalimat 5. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Nah, hubungan kata pembalap dan kata area sama dengan hubungan kata pegawai dan kata apa? Silakan, boleh munculkan jawaban kalian. Di sini pilihannya ada kantor, ada rapat, ada jadwal, ada eh,
gaji, ada kontrak. Nah, ada yang langsung tiga jawaban nih untuk soal 6, 7, dan 8. Nomor 6 ada yang menjawab yang A, kita bahas ya. Yang lain setuju nggak? Nah, di sini pembalap kita kaitkan dengan area. Apa kaitannya? Pembalap melakukan balapan di suatu area, gitu ya. Terus sama dengan hubungan kata pegawai ini. Pegawai melakukan pekerjaan atau bekerja di mana gitu ya. Kenapa kita cari, nah arahnya kemana berarti tempat ya. Kita cari arahnya ke tempat gitu. Nah, jadi jawabannya tepat yang A ya. Itu kantor. Seperti itu. Setuju nggak yang lain? Nah, jadi kaitannya adalah antara orangnya dengan tempat di mana dia berada, dia melakukan profesinya, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Ada yang menjawab nomor 7 itu yang C. Nah, ada yang sepakat juga dengan C. Kita bahas. Kata yang memiliki makna lebih luas dari kata pembalap. C itu apa? Atlet nih. Kita bahas ya. Eh, Kalau mau cek konteksnya lagi, misalkan ya di kalimat 2, salah satunya adalah Hans nih, atau perangkat pengaman yang banyak digunakan oleh para pembalap. Nah, pembalap mobil di tingkat internasional. Nah, itu konteks untuk pembalapnya. Nah, di sini atlet ada yang menjawab setuju dengan atlet nih. Nah, jadi jawabannya tepat. Yang maknanya lebih luas dari pembalap adalah atlet. Ini konteksnya pembahasannya antara hipernim dengan hiponim ya. Apakah pernah dibahas hipernim dan hiponim? Jadi yang lebih luas itu, makna yang lebih luasnya itu adalah hipernimnya adalah atlet ya. Hiponimnya apa? Kata khususnya apa? Pembalap gitu ya. Atlet itu ada atlet tinju, atlet balapan gitu ya. Atlet apalagi bulu tangkis ya, atlet renang kayak gitu. Berarti pembalap inilah seorang atlet. Perenang itu adalah seorang atlet kayak gitu ya. Pebulu tangkis itu seorang atlet kayak gitu. Kita lanjutkan. Nah, kalian tepat yang nomor 7 yang C. Nah, ada yang menjawab untuk soal selanjutnya nomor 8. Nah, kita bahas nomor 8. Ada yang menjawab yang E, ada yang menjawab yang, nah, berbeda nih. Ada yang menjawab yang B nih. Ada B, ada E. Kita bahas ya. Yang lain setuju yang mana? Nah, kata cedera di kalimat 4. Pernah banyaknya kecelakaan di arena balap yang menyebabkan pembalap mengalami cedera. Ya, ya, kita lanjutkan. Kata cedera dalam kalimat berasosiasi dengan, nah, eh, pernah menemukan soal seperti ini ya, berasosiasi dengan. Simpelnya adalah cari yang bersinonim. Cari yang maknanya tidak jauh, kayak gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab risiko, yang B, ada yang menjawab yang E itu kesakitan, kita bahas. Nah, memang antara risiko dengan kesakitan, eh, kebayangnya itu ada kaitan ya dengan cedera. Nah, tapi Ibu langsung saja nih munculkan jawabannya. Jawabannya adalah yang A, dampak. Kenapa dampak? Nah, kita cek di KBBI ya. Arti dari dampak. Dampak di sini diartikan, boleh cek di KBBI. Kalian juga boleh lihat KBBI masing-masing. Ini ada tiga arti. Yang pertama artinya adalah benturan. Arti lainnya adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat atau impact gitu ya. Diartikan juga di bidang fisika, yaitu benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Kayak gitu ya.
Nah, jadi kenapa maknanya atau kenapa jawabannya asal berasosiasi dengan dampak? Nah, ini ada makna dampak itu sendiri adalah benturan. Benturan dalam konteks fisika di sini benturan yang cukup hebat antara dua benda dan seterusnya. Nah, di sini terjadinya cedera. Nah, atau apa itu cedera? Cedera di sini diartikan perselisihan, pertengkaran, ya. Diartikan juga cacat, dalam kurung ada luka sedikit, tuh ya. Atau ada cacatnya atau rusak, diartikan juga merana karena berpenyakit dan sebagainya. Diartikan juga rugi, diartikan juga hianat, diartikan juga apa nih? Datang secara tiba-tiba. Kita cari makna yang dekatnya apa nih? Nah, bisa cacat, ya, cacat atau eh, ada luka sedikit, itu ya, rusak dan seterusnya. Hmm. Jadi, eh, karena makna dampak itu adalah salah satunya adalah benturan, nah ini dekat dengan cedera, ya, ada cacatnya, ada luka sedikit gitu ya, seperti itu. Ada yang ingin menanggapi? Oke, ada yang bertanya apa bedanya sama kesakitan, Bu? Nah, kesakitan, kita cari kata kunci di KBBI ya untuk arti dampak, arti cedera. Nah, kalaupun kita kaitkan dengan kesakitan, di sini yang adalah dalam konteks cedera ya, cedera itu merana dalam kurung karena berpenyakitan dan sebagainya. Tapi konteksnya agak berbeda sedikit gitu ya. Seperti itu. Atau kita cek kesakitan. Kesakitan. Kesakitan itu terasa sakit atau menderita rasa sakit atau perasaan sakit. Kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat secara makna, tuh ya, kesakitan dengan cedera di sini berbeda dalam hal sebentar. Oke. Nah, ini sudah ditambahkan imbuhan ke an ya, walaupun itu tidak jadi patokan juga ya. Atau Ibu cari penjelasan yang lain. Intinya adalah secara KBBI cedera di sini lebih ke benturan tadi gitu ya. Arahnya ke benturan tadi. Nah, yang baru bergabung kita sedang ada di halaman kita membahas halaman 141. Boleh dibuka 141 ya. PPU nih untuk Kamis ini PPU. Nah, kita lanjutkan. Oke. Eh, jadi untuk penjelasan kenapa tidak kesakitan gitu ya. Di sini kan terasa sakit, menderita rasa sakit, perasaan sakit. Nah, cedera di sini lebih ke benturannya, lebih ke ada walaupun cedera pasti sakit gitu ya. Atau ada yang nggak sakit. Tidak pasti sakit juga ya. Cedera itu bisa menimbulkan sakit kayak gitu ya. Nah, tapi tidak selalu cedera itu menunjukkan kesakitan, walaupun bayangannya pasti ada cedera nih pasti terlihat kebayangnya arahnya sakit gitu ya ke kesakitan. Tapi di sini lebih ke arti cedera itu sendiri. Cedera itu sendiri diartikan cacat, rusak, ada luka sedikit. Nah, kayak gitu ya. Ditambah lagi kenapa dampak padahal nggak tidak ada bayangan sama sekali ya. Kalau ibu tidak buka KBBI ini eh, tidak yakin nih artinya berkaitan dengan dampak gitu ya. Setelah kita buka KBBI, dampak itu benturan. Kayak gitu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Nah, jadi kalau menemukan tipe soal yang serupa, kita boleh nih dianalisis kembali apakah memungkinkan untuk jawaban tersebut, walaupun memang ya secara sekilas bisa nih gitu ya. Ibu juga melihatnya, oh ini terlihat bisa nih, tapi kenapa jawabannya bukan itu gitu ya. Seperti itu. Nah, alasannya terlihatnya di KBBI. Nah, walaupun ini tidak mungkin ya kalian pada satu ujian buka KBBI ya. Nah, tapi ini sebagai latihan kalau menemukan yang serupa, nah ada kemungkinan jawaban lain. Seperti itu. Silakan boleh menanggapi. Kita lanjutkan untuk soal nomor 9.
Nah, silakan perbaikannya yang mana? Nah, ada yang menjawab yang E karena paralel katanya. Terus tadi juga ada yang menjawab, ada yang sudah menjawab. Oke, oke. Tadi ada yang bertanya ini ya, oke. Sebelum ke soal selanjutnya ada yang bertanya nih, kalau risiko cedera itu ada hubungan atau tidak gitu ya? Risiko boleh kita cek. Jadi ini patokan awalnya gitu ya, KBBI seperti itu. Nah, risiko diartikan Ibu cek di KBBI, risiko itu akibat yang kurang menyenangkan, dalam kurung merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, walaupun misalkan, apa kaitan risiko dengan cedera? Kaitannya bisa misalkan olahraga berisiko atau olahraga angkat beban misalkan. Ada risiko cedera misalkan ya. Nah, memang ada kaitan, tapi risiko itu diartikannya itu adalah akibat yang kurang menyenangkan. Walaupun cedera itu adalah salah satu risiko dalam, misalkan dalam konteks ini dalam berolahraga, misalkan gitu ya. Nah, salah satu gitu ya, salah satu risiko. Nah, sementara di sini pertanyaannya apa? Berasosiasi dengan itu, arahnya cari yang maknanya dekat, ya. Oke, ada yang menjawab nomor 9 yang E. Ada yang menjawab yang A. Terus tadi, oke, ada yang gitu ya. Oke. Nah, oke, ada juga yang menjawab yang E juga ya. Nah, berarti sepakat yang E ya. Nah, tepat tadi ada yang menambahkan juga kenapa yang E karena paralel. Nah, kita pastikan, kita buktikan gitu ya. Di sini ada melindungi, ada meminimalisasi, ada memberi. Nah, jadi ini menunjukkan adanya keparalelan ya, kesejajaran. Kalau yang kenapa bukan yang A misalkan di sini dilindunginya ini tidak paralel dengan meminimalisasi, diberinya tidak paralel. Kayak gitu ya. Dalam konteks ini kita butuh yang menggunakan me ya, tergantung konteksnya ya, butuh me atau di. Nah, kayak gitu. Nah, nanti boleh cek ya, kalian coret sendiri kenapa BCD itu juga kurang tepat. Nah, jadi untuk soal nomor 9 tepat jawaban kalian yang E ya, paralel. Kita lanjutkan untuk soal nomor 10. Yang ditanyakan kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Apakah optimis, apresiatif, historis, ekspresif, atau interaktif? Untuk soal nomor 10, teksnya kita lihat. Membahas mengenai kain sarung ya. Nah, kita cek jawaban kalian apa. Ada yang menjawab yang C. Yang lain bagaimana? C itu berarti historis ya. Oke, berkaitan dengan sejarah berarti ya. Oke, kita cek kain sarung nih tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Di luar konteks dulu ya, kita temukan ada konjungsi apa. Di situ ada tidak hanya dengan tapi juga ya. Nah, ini muncul bersamaan tidak hanya dengan tapi juga. Namanya lah konjungsi korelatif ya. Pasangan tidak itu tetapi dalam konjungsi korelatif itu. Tidak hanya dengan tetapi juga kan ya. Kalau bukan pasangannya melainkan. Misalkan bukan hanya gitu ya, bukan hanya adiknya, melainkan juga pamannya. Ya, konjungsi korelatif. Nah, ada yang sepakat dengan C juga. Kita bahas ya. Sini katanya populer
Yaitu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Sarung juga merupakan bagian kehidupan di Malaysia, dan seterusnya. Brunei juga, dan seterusnya. Di Indonesia, sarung diperkirakan muncul sejak abad ke strip 14. Stripnya dibaca. Nah, ini maksudnya adalah Ibu ingin menunjukkan bahwa penulisannya memang sudah tepatnya seperti ini, ke strip 14. Diulangi, sejak abad ke-14 yang dibawa oleh pedagang Arab dan India. Nah, jadi awal muncul di Indonesia itu sejak sejak abad ke-14 nih ya. Siapa yang membawa pedagang Arab dan India kayak gitu. Berdasarkan catatan sejarah, sarung berasal dari Yaman nih katanya, yang terkenal dengan sebutan kutah dan seterusnya. Dalam memori yang ditulis Pangeran Jayadiningrat dan Kesultanan Banten disebutkan bahwa masyarakat Jawa masih memakai sarung. Jas model Jawa, ibu bilang ya, memakai sarung, jas model Jawa, dan kain tutup kepala hingga sekitar tahun 1902 nih. Dan seterusnya, sarung dibuat dari berbagai macam bahan ya. Punya motif sarung berupa kotak-kotak, dan seterusnya. Oke, nah C itu historis, kita cek. Pilihan lainnya apa? Optimis, apresiatif, historis, ekspresif, sama interaktif. Nah, di antara opsi ini yang dekat itu eh, situasi yang tampak dalam teksnya itu lebih ke historis ya. Tepat nih yang C, historis, bersifat sejarah. Kita lanjutkan ke soal nomor 11, silakan. Yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Nah, di sini pastikan apa yang ditanyakan, apakah kalimat kalimat atau kata. Karena kalau pertanyaannya kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis, ini arahnya ke kalimat sumbang. Dituliskan di sini ya. Kalimat sumbang. Kalimat sumbang atau tidak padu ya. Apa itu kalimat sumbang atau kalimat tidak padu? Itu kalimat yang membahas gagasan utama yang berbeda, melenceng dari gagasan utamanya ya. Kayak gitu. Nah, silakan jawaban kalian apa? Ada yang menjawab yang B nih. B itu kalimat dua ya. Yang lain bagaimana? Pilihannya itu kalimat berapa saja? Satu, dua, lima, enam, dan tujuh. Di antara lima kalimat tersebut, satu, dua, lima, enam, dan tujuh, ada satu yang harus dihilangkan. Karena kalau muncul di paragraf tersebut, akan jadi tidak padu ya, si paragrafnya. Tidak memenuhi syarat kepaduan. Kita bahas ya. Kita cek ada yang menjawab kalimat dua. Kita bahas, tadi ada satu. Ibu tandai kalimat yang dimaksud. Ada satu, dua, lima, enam, tujuh ya. Oke, satu dulu. Kain sarung tidak hanya populer dan seterusnya. Nah, kalau kita hilangkan, apakah kalimatnya jadi paragrafnya kita padu? Sarung juga. Nah, jadi kalimat satu tidak mungkin kita hilangkan ya, karena tiba-tiba di kalimat dua ada juga tiba-tiba ya. Sarung juga merupakan. Nah, di sini juga itu kan harus ada sebelumnya ya. Ada penjelasan sebelum. Berarti satu masih kita pertahankan. Kalimat dua, tadi ada yang menjawab kalimat dua. Sarung juga merupakan bagian kehidupan di Malaysia ya. Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, dan Myanmar. Oke, ada yang menjawab nomor 11 ini yang C nih. Kita bahas. C itu kalimat lima ya. Kita bahas. Nah, tadi ada yang dua, ada yang lima. Kita cek yang dua dulu. Sarung juga merupakan bagian dan seterusnya. Bagian kehidupan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan seterusnya. Nah, ini eh, terlihat
penjelasan detailnya ya Asia Tenggara di sini tampak di Malaysia. Ya, dijelaskan bahwa di Brunei juga, di Thailand juga, Singapura dan Myanmar kan itu adalah Asia Tenggara nih, gitu ya. Seperti itu. Nah, tinggal apakah harus dimunculkan penjelasan ini? Nah, ini sebenarnya masih aman sebenarnya menjelaskan eh, tambahan informasi gitu ya, menjelaskan informasi tambahan gitu ya. Dibuktikan nih bahwa kalimat satu juga ya eh, bahwa kalimat satu ada penjelasnya gitu ya. Dibuktikan dengan di, di Malaysia ada, di Brunei ada ya itu untuk membuktikan kalimat satu. Nah, kalau gitu kalau duanya dihilangkan misalkan satu langsung tiga. Tadi katanya ya kain sarung tidak hanya populer di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Di Indonesia, sarung diperkirakan muncul sejak abad ke-14. Nah, ini membahas awal ya atau sejak kapan gitu ya. Nah, sebenarnya masih aman, tapi keberadaan dua ini ya keberadaan dua masih aman sebenarnya. Oke, kita lewat dulu. Kalimat 5. Dalam memoir yang ditulis Pangeran Jayadiningrat dan Kesultanan Banten disebutkan bahwa masyarakat Jawa masih memakai sarung, jas model Jawa, dan kain tutup kepala hingga sekitar tahun sekian. Nah, di sini memang ada kata kunci sarung, tapi di sini lebih ke menjelaskan masyarakat Jawanya itu tidak hanya memakai sarung, tapi ada tambahan lainnya, misalkan jas model Jawa dan seterusnya. Ini akan tepat kalau muncul dalam bahasan eh, di luar fokusnya ke sarung. Sementara sarung di sini sebagai bagian dari yang digunakan oleh masyarakat Jawa ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kemungkinan 5 ini bisa saja kita hilangkan gitu ya. Seperti itu. Nah, 6 dan 7 ini masih aman kalau kita lihat. Sarung dibuat dari berbagai macam bahan ya. Umumnya motif sarung dan seterusnya. 6 membahas bahan, 7 membahas motif ya. Terus 8 selain untuk pakaian ibadah, sarung juga digunakan untuk selimut bahkan mengayun anak kecil. Nah, ini penjelasan lain dari sarung itu sendiri. Kayak gitu ya. Jadi 6 dan 7 kalau Ibu lihat masih aman. Nah, jadi jawabannya nomor 11 adalah kalimat 5, yaitu opsi C. Ya, opsi C di sini, kalimat 5, ya tadi ya, penjelasannya ini tidak fokus ke sarungnya. Nah, sudah. Jadi, walaupun, nah ini membuktikan kalimat 5 ini membuktikan bahwa kata kunci yang sama, nah tidak mutlak ya, bahwa itu padu dengan kalimat yang sebelumnya atau sesudahnya. Kita pastikan gagasannya sama atau berbeda. Ya, oke, 11C kalimat 5. Silakan nomor 12. Kalimat kain batik diperoleh dari berbagai toko. Nah, pola kalimat yang ditanyakan nih, silakan. A, B, C, D, E. Yang sama dengan pola kalimat kain batik diperoleh dari berbagai toko itu kalimat 1, 2, 3, 5 atau 6. Oke, katanya ini nomor 12 di kalimat 6 yaitu opsi E. Yang lain bagaimana? Ada yang menjawab yang E? Kita tentukan dulu kalimat ini. Kain batik, ya, sebagai apa? Oke, Ibu tandai ini dulu. Kain batik itu sebagai subjek, diperoleh sebagai predikat dari berbagai toko sebagai sebagai keterangan, gitu ya. Nah, berarti polanya apa? Pola kalimatnya SPK. Ini yang ditanyakan pola kalimat ya, bukan pola dasar kalimat. Kalau pola kalimat berarti keseluruhannya harus sama, kayak gitu ya. Oh, pola kalimatnya ini SPK. Kan kalau pola dasar kalimat berarti ini SP saja ya. Sementara untuk soal nomor 12 ini lebih ke, bukan lebih ke ya. Yang ditanyakan pola kalimat berarti keseluruhannya. Nah, ada yang menjawab kalimat 6. Kita cek kalimat 6 nih ya. Kalimat 6.
Sarung dibuat dari berbagai macam bahan seperti dan seterusnya. Sarung ini sebagai subjek ya, dibuat sebagai predikat dari berbagai macam bahan sampai ujung nih ya, dari sampai polyester itu sebagai keterangan. Kan diawali oleh preposisi dari ya, berarti keterangan. SPK juga. Nah, dan kebetulan memang sama persis, sama-sama bentuk pasif menggunakan di gitu ya. Jadi itu. Nah, jadi tepat yaitu yang jawabannya kalimat 6. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Nah, nanti boleh kalian analisis kalimat sisa untuk opsi lainnya ya di soal nomor 12. Boleh cek lagi. Ada kemungkinan lainnya nggak? Gitu ya, tapi kita temukan di sini sudah sesuai ya, sudah sama pola kalimatnya itu kalimat 6 yang sama dengan kalimat di soal. Soal nomor 13 kita bahas langsung saja atau ada yang memunculkan jawabannya dulu? Kalimat 9 nih. Nah, kita cek dulu ya. Kita lengkapi dengan kata apa? Nah, pembuatan sarung titik-titik menggunakan alat tenun mesin, dan alat tenun bukan mesin yang titik-titik oleh manusia. Oke, kita lihat di sini opsinya apa saja. Apakah sejatinya kita gunakan nih sejatinya menggunakan atau awalnya menggunakan atau dulunya menggunakan atau biasanya menggunakan atau umumnya menggunakan. Kelanjutannya apa? Menggunakan apa? Alat tenun mesin. Apakah sejatinya, awalnya, dulunya, biasanya, atau umumnya? Menggunakan alat tenun mesin dan alat tenun bukan mesin. Kayak gitu. Nah, kita langsung saja munculkan jawabannya adalah yang sepakat tidak. Nah, yaitu umumnya ya. Terus kata keduanya digerakkan. Umumnya menggunakan alat tenun mesin dan alat tenun bukan mesin yang apa? Digerakkan oleh manusia. Yang digerakkan oleh manusia di situ yang bukan mesin ya. Kurang lebih kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang menjawab nomor 13 ini opsi yang saya kita bahas. Nah, C atau E nih kita bandingkan ya. Oke, dulunya ya. Ada dulunya, ada dioperasikan. Nah, memang di sini dioperasikan oleh manusia terlihat itu kalau misalkan mesin ya. Tapi di sini tadi kata yang pertama apa? Eh, dulunya. Nah, ini konteksnya untuk yang menggunakan mesin, alat tanam mesin. Nah, itu secara apa nih? Secara logikanya misalkan gitu ya. Secara logikanya dulu itu tidak langsung dengan mesin seperti itu ya. Nah, jadi pembuatan sarung dulunya, nah ini kurang sesuai dengan konteksnya. Kayak gitu. Nah, jadi karena di sini dimunculkan apa? Menggunakan alat tanam mesin dan bukan mesin, gitu ya. Seperti itu. Kata keduanya apa? Digerakkan. Yang digerakkan oleh manusia. Gitu. Nomor 13, sepakat tidak dengan yang E? Gitu ya. Jadi umumnya di sini masih masuk dengan konteksnya. Ya, 13 yang E. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Nah, nomor 14 itu kelompok kata. Nah, mungkin tadi maksudnya di soal nomor ini mungkin ya. Oke. Nomor 14 di sini jawaban untuk pertanyaan kelompok kata yang bacaan yang baca dalam bacaan tersebut maksudnya ya. Yang memiliki pola makna yang sama. Nah, yang ditanyakan pola makna. Jadi bukan pola bentuk. Nah, atau kalau pola yang sama
Bisa bentuk, bisa makna ya. Tapi di sini langsung disampaikan, langsung ditanyakan itu pola makna. Nah, tinggal kita cek kaitan antara kata yang pertama dengan kata yang keduanya. Pelajar penting. Nah, pelajar eh, kaitannya dengan penting apa? Pelajar yang penting. Kayak gitu ya. Atau boleh kita cek apanya, jenis katanya. Pelajar itu kan kata benda ya. Pelajar itu kata benda, nomina, noun. Ya, penting itu apa? Kata sifat. Kayak gitu. Kalau kalian cek, pelajar itu N alias nomina ya, atau kata benda. Kalau penting di KBBI apa? AA itu adjektif alias kata sifat. Nah, kita cek nih ya. Langsung aja jawabannya adalah yang C nih. Garda terdepan. Garda terdepan. Nah, apakah garda terdepan itu KBKS juga? Nah, ini kita gunakan pola ya. Kita tentukan jenis katanya. Polanya itu dibentuk oleh jenis kata apa saja. Sama KBKS juga nih. Garda itu adalah kata benda. Boleh cek di KBBI ini. Garda itu kata benda. Artinya apa sih garda itu? Dicek di KBBI artinya lah pengawal, gitu ya. Nah, terdepan itu artinya apa? Terdepan itu artinya kan paling muka, paling depan gitu ya. Kalau terpintar, paling pintar kayak gitu ya. Nah, kalau terdepan, paling muka, paling depan. Di sini terdepan itu membentuk jenis kata apa? Yaitu jenis katanya atau kelas katanya A. A itu apa? Adjektif alias kata sifat. Berarti sama-sama KBKS ya akhirnya ya. Nah, jenis katanya sama dan kalau kita kaitkan secara makna juga sama. Pelajar yang penting, garda yang terdepan. Kenapa bukan yang A? Kalau kita coba kaitkan masa yang depan nggak bisa ya? Maksudnya bukan nggak bisa. Artinya jadi berbeda. Masa yang depan, peran yang guru, perubahan yang iklim, proses yang belajar. Tidak kan ya? Jadi yang dekat maknanya adalah yang C, garda terdepan, garda yang terdepan, pelajar yang penting gitu ya. Sudah mirip dengan apa? Eh, adik baik. Nah, adik yang baik gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Soal selanjutnya itu nomor 15. Kata yang, ulangi, kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna yang sebenarnya. Silakan, boleh munculkan jawaban kalian yang memiliki makna yang sebenarnya. Kata ya, kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Berkutat di kalimat dua, berupaya kalimat tiga, dan seterusnya. Boleh cek mana yang bermakna denotatif. Makna yang lugas atau yang sebenarnya denotatif itu ya. Nah, langsung saja Ibu cek, Ibu langsung munculkan jawabannya yang B nih. Berupaya di kalimat tiga. Kita cek ya konteks kalimat tiga ada kata berupaya. Nah, Ibu tandai. Nah, melalui peran guru, pendidikan harus menjadi garda terdepan dan terus berupaya, gitu ya. Memberikan bekal. Berupaya itu melakukan upaya. Nah, kalau gitu kenapa kata yang lainnya berarti itu bukan makna sebenarnya, gitu ya. Berkutat. Nah, Ibu cek di KBBI ya, arti berkutat itu. Berkutat itu duduk-duduk di kebun untuk menunggu durian jatuh. Nih, ada salah satu artinya seperti itu. Diartikan juga sibuk memikirkan sesuatu. Nah, kita cek konteks kalimat dua. Hanya berkutat pada persoalan hari ini. Gitu ya. Nah, ini awal mula arti dari berkutat itulah duduk-duduk di kebun untuk menunggu durian jatuh. Ya, seperti itu.
Atau di sini diartikan sibuk memikirkan sesuatu. Nah, dalam konteks ini, nah, pendidikan tidak hanya berkutat pada persoalan hari ini. Seperti itu ya. Nah, jadi awal mula artinya bukan itu. Nah, tapi dimunculkan dalam konteks tersebut. Mendorong, kebayang ya mendorong ya. Eh, di sini kalimat 7, jadi pendidik harus mampu mendorong generasi Z. Bukan dalam arti mendorong menggunakan tangan ya, kayak gitu. Jadi di sini konteksnya jadi berbeda ya. Jadi dalam konteks tersebut di kalimat 7, mendorong di sini menggunakan makna yang bukan sebenarnya ya. Termasuk melampaui ya, memainkan, melampaui, melampaui konteksnya ya. Nah, konteks itu melalui atau melewati. Ia berhasil melampaui tiga pemain belakang. Kayak gitu ya, itu konteksnya. Salah satu konteksnya itu, jadi maknanya bukan melampaui seperti itu. Nah, nanti boleh cek di konteks kalimat tujuhnya, kenapa bukan makna yang sebenarnya ya. Termasuk memainkan ya, dalam konteks kalimat 8 itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi nomor 15 jawabannya yang Bandung nih untuk pertanyaan kata yang memiliki makna yang sebenarnya. Nah, untuk soal nomor 16 ada yang menjawab yang Bandung. Kita bahas, Bandung itu apa? Lokal. Yang B itu lokal. Kata global memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Nah, untuk soal nomor 16 ini, nah setuju tidak dengan jawaban lokal? Nah, kita cek arti global dan lokal gitu ya. Global. Global itu secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar gitu ya. Atau meliputi seluruh dunia. Bersangkut paut, mengenai atau meliputi seluruh dunia. Secara umum, meliputi seluruh dunia, itu global. Mana lawannya? Nah, jawabannya tepat lokal nih. Kita cek dulu lokal itu adalah, lokal itu ruang yang luas, terjadi di suatu tempat atau tidak merata atau setempat, diartikan juga di suatu tempat, ya, dalam kurung tentang muatan, produksi, tumbuh hidup dan sebagainya atau setempat. Oke. Nah, itu areanya lokal, setempat, ya, kayak gitu. Jadi bisa kita sebut inilah lokal di sini maknanya berlawanan dengan global. Global itu kan tadi meliputi seluruh dunia secara umum gitu ya, dan seterusnya. Kenapa bukan regional misalkan ya? Regional di sini diartikan bersifat daerah atau kedaerahan. Walaupun ini bisa saja ini lingkup kecil dari global ya, tapi secara makna gitu ya, lebih kita gunakan arti lokal, bukan arti ya, kata lokal yang bisa menjadi lawan dari global. Gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Kalimat yang tidak logis berarti yang tidak efektif ya. Konteksnya itu tidak efektif. Langsung saja. Nah, atau ada yang sudah menemukan untuk soal nomor 17? Jawabannya adalah silakan. Yang sudah ketemu? Nah, kita langsung jawabannya itu adalah kalimat 6. Kenapa kalimat 6? Ada yang ingin memunculkan alasannya? Karena mereka di kalimat 6, karena mereka harus memahami aktualisasi kehidupan masa depan. Ini sama seperti kalimat seperti ini. Ada kalimat seperti ini. Eh, karena sakit. Kayak gitu. Nah, kalimatnya kan tidak efektif ya. Atau karena dia sakit. Karena dia sakit itu kalau di dalam sebuah kalimat majemuk bertingkat itu baru anak kalimatnya, baru keterangannya. SP-nya nggak ada. Subjek predikatnya tidak ada. Induk kalimatnya tidak ada. Kayak gitu ya. Jadi karena mereka harus memahami aktualisasi kehidupan masa depan. Nah, keberadaan karena di sini menandai anak kalimat. Induknya nggak ada. Karena di sini menandai keterangan. Subjek predikatnya tidak ada gitu ya.
Nah, kita hilangkan karenanya, gitu. Dengan menghilangkan karenanya, berarti ini bukan anak, bukan anak kalimat. Dengan menghilangkan karenanya, berarti ini bukan keterangan gitu ya. Nah, kalimatnya jadi seperti ini. Mereka harus memahami aktualisasi kehidupan masa depan. Mereka sebagai apa? Subjek harus memahami sebagai predikat. Nah, SP-nya jadi ada ya, seperti itu. Aktualisasi kehidupan masa depan sebagai objek. Nah, jadi kalimat kalimat yang tidak logisnya. Tidak logis di sini arahnya ke tidak efektif ya. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan untuk soal nomor 17? Ada yang ingin menanggapi soal nomor 17? Oke, terakhir ya. Satu lagi saja, karena ini sudah di menit lebih dari 1 menit gitu ya. Sudah lebih. Langsung saja nomor 18 itu yang E. Nanti boleh dianalisis sendiri ya. Kenapa yang E? Jadi kita pisah. Tugasannya sudah berbeda di kalimat tujuhnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi boleh dibedakan antara eh, kalimat 1 sampai 6 gitu ya dengan 7 dan 8. Nah, ini kebetulan hanya 2 kalimat di paragraf yang barunya. Intinya adalah kenapa kalimat 6 ini masih nempel dengan eh, paragraf ini gitu ya, paragraf yang sebelumnya. Nah, di sini membahas apa? Kerusakan hutan. Nah, di sini ada bahasan perusak hutan ya. Terus apa lagi? Nah, intinya 7 dan 8 sudah membahas hal yang berbeda. Umumnya, lahan yang terbuka dapat menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi penting dari hutan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika berbagai jenis tanaman lokal, itu ya, makin hari makin langka gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini masih membahas kerusakan hutan. 1 sampai 6 itu sama-sama atau semuanya membahas kerusakan hutan. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita kembali. Ini diawali dengan hutan merupakan sumber utama dari keanekaragaman hayati dan seterusnya. Nah, kerusakan hutan merupakan penyebab terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Nah, 1 dan 2 sama-sama membahas keanekaragaman hayati, terus dikaitkan dengan kerusakan hutan. Dan seterusnya. Nah, sudah ya, jadi nomor 18 itu yang E. Nah, sampai sini dulu. Untuk yang meminta kunci, Ibu sedang mengecek dulu ya. Eh, Takutnya ada yang berbeda karena kesalahan ketikan gitu ya. Jadi eh, insya Allah kalau sudah ada Ibu sampaikan. Insya Allah 2 bab gitu ya, 2 KLS untuk PBM ya, kemarin ada yang minta seperti itu. Terima kasih, Ibu akhiri saja ya.